181 meninggalkan rumah setengah. Balas dendam. Saat ini, seluruh pikiran Dong Huang Baizi dipenuhi dengan dendam. Akan tetapi, rencanaku semula ialah aku akan muncul di hadapan lelaki itu sambil menduduki dataran tinggi dan memandangnya dari atas, lalu memberitahu dia wanita macam apa yang telah ia lewatkan kesempatannya, wanita yang semua orang pasti ingin dapatkan. Sayangnya, karena Anda kehilangan kesempatan, Anda bisa lupa untuk mendapatkan saya lagi. Di dalam aula istana, 8 tetua mulai bertengkar hebat satu sama lain, sementara seluruh pikiran Dong Huang Baizi dipenuhi dengan wajah Ye Hua yang tak berperasaan. Laporan, seorang pengawal istana terlihat berlari memasuki aula istana dengan kecepatan tinggi. Ada apa? Dong Huang Baizi bertanya dengan dingin. Keluarga Ying baru saja mengirimkan berita, hadiah pertunangan yang dikirimkan ke keluarga Ying telah. Pengawal istana agak tidak berani menyelesaikan kalimatnya, karena hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Yuan De bertanya dengan serius, jatuh ke air. Xing Han bertanya dengan rasa ingin tahu, jatuh ke sungai. He Xuan terdiam, bolehkah aku bertanya pada kalian berdua, apa perbedaan antara keduanya? Keluarga Ying terletak di lautan, bahkan jika hadiah pertunangan jatuh, hadiah pertunangan itu akan jatuh ke lautan. Yuan De dan Xing Han menatap He Xuan pada saat yang sama. Bolehkah aku bertanya padamu, apa perbedaan antara apa yang baru saja kau katakan dengan apa yang telah kita katakan? Hadiah pertunangan dirampok, dan semua orang terbunuh. Tak lama setelah pengawal istana melaporkan situasi sebenarnya, seluruh aula istana tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan jika jarum sulaman jatuh ke lantai sekarang, orang akan dapat mendengar dengan jelas suara yang dikeluarkan dari jarum saat menyentuh lantai. Berani merampok barang-barang Voidless Realm, dan bahkan lebih lagi, membunuh semua orang setelah selesai merampok. Meskipun tamparan ini tidak menyakitkan, suara tamparan itu sangat keras. Niat membunuh yang tajam segera meledak dari Dong Huang Baizi, dan nadanya seakan-akan akan membekukan udara. Siapa yang melakukannya? Para pengawal istana ketakutan dengan aura sang permaisuri. Tidak tahu. Yuan De menangkupkan kedua tangannya, permaisuri, masalah ini pasti ada hubungannya dengan masalah tadi malam. Selama kita menangkap kedua wanita itu, semuanya pasti akan terungkap. Ingat, nama keluarga Dong Huang tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Teriak Dong Huang Baizi dengan serius. Seorang wanita dengan aura seperti itu, siapa yang bisa bertahan melawannya? Ya, 8 tetua berteriak serempak. Tepat ketika ke-8 tetua hendak pergi, seorang dayang tergesa-gesa berlari memasuki aula istana. Melihat pembantu itu, alis Dong Huang Baizi berkerut erat. Gadis pelayan memberi hormat pada permaisuri. Dong Huang Baizi punya firasat buruk. Ada apa? Yang mulia, dia. Apa yang terjadi padanya? Mata Dong Huang Baizi terbuka lebar, dan tekanan gengsi yang kuat meletus dari sosoknya yang halus. Seluruh istana bergetar. Saat ini, Dong Huang Baizi bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Yang mulia telah hilang. Dong Huang Baizi mengepalkan tangannya erat-erat sambil berteriak marah, hentikan semuanya. Sekarang, semuanya, prioritaskan untuk menemukan ahli dan bawa dia kembali. Yuan De berkata dengan tergesa-gesa, permaisuri, yang mulia muda pasti hanya bermain-main dan bersembunyi di suatu tempat. Aku akan pergi dan memerintahkan beberapa orang untuk mencarinya dan semuanya akan baik-baik saja. Sebuah tangan tak berwujud segera mencengkeram leher Yuan De, dan seluruh tubuh Yuan De melayang di udara. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Semuanya, pergi dan mulailah mencari di mana ahli berada. Siapapun yang menentang perintahku, bunuh. Alis Dong Huang Baizi terangkat karena marah, bibirnya yang lembut dan indah sedikit bergetar, dan matanya yang indah seperti api. Ahli adalah segalanya bagi Dong Huang Baizi. Jika ahli tidak ada di sini, Dong Huang Baizi sudah lama tidak akan punya keinginan untuk hidup. Dong Huang Baizi dengan santai mengayunkan tangannya, dan Yuan De melesat keluar bagaikan peluru dan mendarat di tembok istana, menyebabkan tembok istana runtuh. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Ada beberapa hal yang masih belum bisa kalian putuskan. Teriak Dong Huang Baizi dengan serius. Tak lama kemudian, sosok Dong Huang Baizi menghilang dari dalam aula istana dan tiba di halaman rumah putrinya. 7 tetua yang tersisa tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Amarah sang permaisuri membuat semua orang merasa tidak percaya, tetapi itu juga memberi mereka pelajaran. Setelah semua dikatakan dan dilakukan,
mereka hanyalah bawahan sang permaisuri, dan tidak lebih. Ini adalah pelajaran bagi mereka untuk belajar agar tidak melupakan identitas mereka sendiri. Meninggalkan rumah 2/2. Dong Huangli telah lama meninggalkan alam tanpa kekosongan dan saat ini berada di gurun yang berada di luar alam tanpa kekosongan. Dengan terik matahari yang menggantung di atas langit, sesosok tubuh kecil berjalan tanpa suara di padang pasir. Sambil melempar batu kecil ke atas dan ke bawah dengan tangannya, ahli berkata dengan suara lembutnya, "Sekarang setelah ahli pergi, ibu akan menjadi bahagia." Setelah menyeka keringat di dahinya, Dong Huangli mengangkat kepalanya dan menatap matahari. Panas sekali. Akan lebih bagus jika hujan sekarang. Gemuruh. Suara gemuruh guntur tiba-tiba terdengar di langit yang cerah. Sekelompok awan hitam tiba-tiba muncul, dan langit segera mulai turun hujan lebat. Dong Huangli benar-benar tercengang. Tiba-tiba, Dong Huangli merasa kepalanya sangat pusing. Tak lama kemudian, Dong Huangli memejamkan mata, menutupi kepalanya dengan tangannya dan mulai berlari sekuat tenaga. Ahli tidak menginginkan hujan lagi, ahli ingin meninggalkan gurun ini. Biu, ahli kecil menjadi linglung. Hujan tampaknya telah berhenti, tetapi di mana aku sekarang? Ada jalan di sini, dan ada juga padang rumput. Namun, kepala ahli terasa sangat pusing. Ahli tidak tahan lagi. Ahli akan pingsan. Ahli kecil akhirnya tidak dapat menahan pusingnya lagi dan pingsan di pinggir jalan. Tepat pada saat ini, sebuah mobil dewa terlihat melaju dari kejauhan. Mobil itu adalah mobil Wuling Hongguang. "Kakak, cepat lihat ke pinggir jalan, ada seseorang di sana," kata anak muda yang duduk di kursi penumpang depan. Rambut anak muda itu dicat merah. Kakak laki-laki yang mengemudikan mobil itu juga mengecat rambutnya. Namun, rambut sang kakak tidak dicat merah, melainkan dicat hijau. Dari penampilannya, keduanya seharusnya berasal dari keluarga yang sama. Mobil berhenti di pinggir jalan, dan keduanya melihat ke arah ahli yang pingsan. "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kenapa kamu begitu bodoh, menggendongnya ke dalam mobil?" Tentu saja. Sebagai seorang kakak, sang kakak merasa sangat sakit hati atas betapa bodohnya adiknya. Apakah gadis kecil ini tersesat? Setelah menggendong Dong Huangli ke dalam mobil, adik laki-laki itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang kakak menyalakan sebatang rokok, "Seharusnya begitu. Kita tunggu saja gadis kecil itu bangun dulu, baru tanya dia. Kurasa orang tuanya pasti sangat khawatir sekarang." "Kakak, kamu benar-benar orang baik, adikku benar-benar mengagumimu." Sang kakak tak kuasa menahan diri untuk memukul kepala sang adik, "Apa kau bodoh?" Pakaian yang dikenakan gadis ini sangat cantik, jadi dia jelas bukan anak biasa. Begitu kita menemukan orang tuanya, apakah orang tuanya tidak akan memberi kita hadiah? Adik laki-laki itu segera menyadari sesuatu dan mengacungkan jempol besarnya, "Kakak memang pintar." Adik laki-laki dengan senang hati tunduk pada kakak laki-laki. "Perhatikan saya dan cobalah untuk belajar lebih banyak dari saya." Ya. Entah sudah berapa lama berlalu, Dong Huangli terbangun. Sambil mengusap kepalanya, Dong Huangli berkata dengan suara lembut, "Di mana ahli sekarang?" Dua orang yang duduk di depan menjadi terkejut dan sang kakak segera menghentikan mobilnya di samping. "Sahabat kecil, kamu sudah bangun?" tanya sang kakak sambil tersenyum. Ahli mengerutkan bibir kecilnya dan berkata, "Paman Green, halo." "Kakak laki-laki." Si adik langsung menepuk pahanya sendiri dan tertawa keras, "Paman Hijau, haha." Sang kakak mengulurkan tangannya dan memukul kepala sang adik. "Apa yang kalian semua tahu? Ini adalah warna yang paling trendy tahun ini." Ahli duduk di belakang dengan ekspresi patuh padanya dan mengamati keduanya dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar. "Teman kecil, siapa namamu?" tanya sang kakak sambil tersenyum. "Paman Green, namaku Ahli." Paha adik laki-lakinya hampir bengkak karena ditampar oleh adik laki-lakinya sendiri. "Mengapa Paman Merah menangis?" Ahli bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Green tersenyum, istri Paman Red menghijaukannya. Konteks, dalam bahasa Mandarin, mengatakan seseorang menjadi hijau pada hakikat sama saja dengan mengatakan orang tersebut menjadi tertipu. Dong Huangli benar-benar bingung. Kakak Red tertegun sejenak. "Aku merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan kakak tadi." "Ahli, di mana ayah dan ibumu?" tanya kakak hijau. Gadis kecil yang sangat menggemaskan,
aku harus segera membiarkannya kembali ke pihak orang tuanya. Dan juga agar aku bisa mendapatkan uang setelah dia kembali bersama orang tuanya. Ahli mencibirkan mulutnya, aku benci mereka berdua. Duo merah dan hijau itu mendesah. Dari kelihatannya, gadis kecil ini meninggalkan rumah dalam keadaan kesal. Anak-anak seperti ini akan menjadi baik-baik saja setelah Anda membujuk mereka. Kakak Red menyeka air matanya, Ahli, salahmu meninggalkan rumah. Betapa khawatirnya ayah dan ibumu kepadamu saat ini. Mereka tidak akan khawatir tentang Ahli. Saat berbicara, mata Ahli memerah. Melihat itu, kakak Green segera mengeluarkan sebuah lollipop. Ahli, paman punya lollipop di sini. Saudara merah dan hijau setengah. Terima kasih, Paman Green. Ahli menyeka air matanya. Ini pertama kalinya aku makan lollipop, rasanya sangat lezat. Saat Ahli terus memakan lollipop itu, Ahli merasa perutnya menjadi sangat lapar, dan berkata dengan malu, Paman Hijau, Paman Merah, perut Ahli lapar. Tidak masalah, Ahli ingin makan apa? Ahli mengerutkan bibirnya, Ahli ingin makan McDonald. Kakak laki-laki dan adik laki-laki itu saling memandang. McDonald ini sama sekali tidak murah. Namun, selama kita merawat leluhur kecil ini dengan baik, kita pasti akan dapat menutup biaya kita. Dan bukan saja kita akan mampu menutup biaya-biaya kita, tetapi kita juga akan mampu memperoleh laba yang sangat besar. Saat ini, tugas terpenting adalah menuju ke kota. Tempat yang kita tempati sekarang dikelilingi oleh kota-kota kabupaten kecil, dan kota-kota kabupaten kecil itu tidak dapat memenuhi permintaan leluhur kecil itu. Kakak, jalan menuju kota sangat jauh, kita harus isi bensin. Adik merah mengeluarkan dompetnya. Di dalam dompet itu, ada selembar uang kertas merah, dan beberapa lembar uang kertas $5 dan $1 yang sudah lusuh. Big Brother Green menguatkan hatinya. Jika seseorang tidak mau berkorban, mereka tidak akan mampu menangkap serigala. Kali ini, aku akan mempertaruhkan modal hasil jerih payahku. Kakak Green mengeluarkan dompetnya dan menyerahkannya kepada adik laki-lakinya, kumpulkan uangku. Setelah dompet itu dibuka, ternyata isinya ada 5 lembar uang kertas warna merah. Melihat itu, si adik merah berteriak kaget, kamu ternyata punya 500 rem. Tapi, kamu masih minta aku pinjami 50 rem pagi ini. Begitukah? Aku mungkin lupa bahwa aku masih punya 500 rem di dompetku. Kakak hijau merasa sedikit canggung. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah pom bensin dan mengisi bensin senilai 200 rem. Mereka langsung yakin bisa sampai di kota dan langsung melajukan mobil menuju kota. Dong Huangli mencondongkan tubuhnya ke depan jendela dan mengamati kota baja itu dengan rasa ingin tahu. Tatapan mata Dong Huangli dipenuhi rasa ingin tahu. Bagian luarnya jauh lebih baik daripada alam tanpa kekosongan, ada begitu banyak hal aneh dan ganjil. Dua orang yang duduk di depan juga penasaran mengamati kota. Cara berpakaian orang kota sangat kuno, mereka harus belajar dari kami dan membuat rambut afro, dan mewarnai rambut afro mereka dengan warna cerah. Dengan begitu, mereka akan mampu menarik perhatian lawan jenis. Mata para wanita di desa akan tertuju padamu, dan kemanapun kamu pergi, kamu akan menarik perhatian orang lain. Dan bahkan jika kamu berada di kota, hal yang sama juga akan terjadi. Setelah memarkir mobil, saudara-saudara merah dan hijau turun dari mobil, dan segera membuat keributan. Semua orang yang lewat mengalihkan pandangan mereka ke arah saudara-saudara merah dan hijau. Kakak hijau berkata dengan bangga, sudah kubilang padamu untuk mewarnai rambutmu menjadi hijau, tapi kau tidak mau mendengarkanku. Lihatlah orang-orang kota, mereka semua tercengang melihat penampilanku. Kakak, aku merasa mereka sedang melihat ke bawah pada kita. Adik merah merasa ada yang salah dengan tatapan orang-orang kota. Kakak hijau berdecak, itu namanya cemburu. Kalau aku membuat kincir angin sekarang, mereka pasti akan tercengang. Wah, ini McDonald. Kelihatannya persis seperti di gambar. Ahli terlihat melompat keluar dari mobil, lalu melihat ke arah McDonald yang ada di depannya. Matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya saja, saat ahli kecil muncul, tatapan orang-orang menjadi semakin penasaran. Dua orang non-mainstream membawa serta anak yang menggemaskan, dua orang non-mainstream itu tidak mungkin adalah pedagang anak, kan? Namun, melihat anak kecil itu melompat-lompat kegirangan, anak kecil itu tampak tidak merasa terancam. Sebaliknya,
Kedua orang yang tidak populer itu memasang wajah masam. Ketiganya masuk ke dalam toko. Bisnis McDonald's sangat bagus, dan ketiganya harus mengantre. Ahli akan pergi dan mengantre. Dong Huang Li sangat sopan dan tidak menyela antrean. Dong Huang Li berdiri di belakang seorang kakak perempuan dan mulai menunggu dengan penuh semangat. Ekspresi penuh harap di wajah Dong Huang Li membuat orang-orang di toko McDonald ingin memeluknya. Sementara itu, saudara merah dan hijau seperti pengawal, menunggu untuk membayar tagihan untuk Dong Huang Li. Setelah mengantre selama sekitar 10 menit, akhirnya giliran si kecil ahli. Namun, meja kasir terlalu tinggi dan si kecil ahli tidak dapat menjangkaunya. Paman Green, ahli tidak bisa mencapai meja kasir. Ahli menoleh dan menatap dengan kasihan ke arah kakak Green. Kakak Green mendesah dan menggendong leluhur kecil itu di bahunya. Wah, banyak sekali makanan lezat. Aku mau McFlurry, cola, burger mala drumstick, banyak sayap ayam, dan juga chicken meat roll, dan juga corn cup, dan juga. Saudara merah dan hijau 2 per 2. Melihat kasir yang dengan cepat menekan menu yang dipesan oleh si kecil ahli, si adik merah tak kuasa menahan diri untuk melihat dompetnya, lalu melihat ke arah kakak laki-lakinya. Kakak Green menghela napas. Kita akan biarkan nenek moyang kecil itu makan apapun yang dia mau terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, dan orang tua nenek moyang kecil itu tahu betapa baiknya kita berdua memperlakukannya, mereka pasti akan memberi kita lebih banyak uang. Dalam waktu singkat, adik merah membawa makanan ke meja. Dong Huang Li sudah tidak sabar lagi. Saat makanan tiba, Dong Huang Li memegang makanan dengan masing-masing tangannya dan mulai melahapnya. Jika Dong Huang Baizi melihat tata krama putrinya saat ini, dia pasti akan memberi putrinya pelajaran. Ahli, setelah kamu selesai makan, kami akan pergi mencari ayah dan ibumu, oke? Tanya kakak hijau sambil tersenyum tipis. Keduanya hanya memesan secangkir cola untuk dinikmati bersama karena mereka tidak sanggup mengeluarkan uang untuk membeli 2 gelas. Cola yang dijual di sini sangat mahal. Saat ini, fokus utama kami adalah memberi makan nenek moyang kecil itu dan membiarkannya kenyang. Dong Huang Li sudah terpesona dengan hidangan lezat yang ada di depannya. Tanpa berpikir panjang, Dong Huang Li menjawab, baiklah. Mendengar Dong Huang Li setuju untuk pergi mencari ayah dan ibunya setelah dia selesai makan, kedua bersaudara itu menghela napas. Leluhur kecil ini bukanlah seseorang yang dapat kita nafkahi. Setengah jam kemudian, ahli kecil mengusap perutnya, ahli sudah kenyang. Saudara merah dan hijau melihat remah-remah yang tersisa dari makanan. Saya benar-benar penasaran bagaimana nenek moyang kecil ini berhasil memasukkan semua makanan itu ke dalam perutnya. Namun, itu bagus asalkan dia kenyang. Ahli, ayo kita cari ayah dan ibumu sekarang, oke? Kakak hijau menahan rasa sakit di hatinya dan berkata, hanya makanan ini saja sudah menghabiskan biaya sebulan. Dong Huang Li mencibirkan mulut kecilnya, ahli tidak ingin kembali. Aduh, jika kamu tidak ingin kembali, bagaimana kami bisa menerima uangnya? Adik kecil merah buru-buru membujuk, ahli, kalau kamu tidak pulang, ayah dan ibumu akan khawatir. Dong Huang Li tetap diam. Apakah ibu akan mengkhawatirkanku? Ibu kemungkinan besar tidak akan khawatir, dia bahkan tidak menyukai ahli. Ahli merasa sangat patah hati. Memikirkan sampai di sini, ahli mulai menangis. Sial, situasi macam apa ini sekarang? Situasi ini membuat saudara-saudara merah dan hijau tercengang, dan banyak orang mulai melihat ke arah mereka. Leluhur kecil, tolong jangan menangis, yang seharusnya menangis adalah kita. Paman hijau, paman merah, ahli sudah membuat kalian berdua kesusahan, ahli sebaiknya pergi saja sekarang. Sambil berbicara, Dong Huang Li menyeka air matanya dan bangkit dari bangku dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Saat ini, permasalahannya bukan apakah Anda menimbulkan masalah bagi kami atau tidak. Kami sudah menginvestasikan uang kami pada Anda, kami tidak boleh membiarkan investasi kami terkuras sekarang. Saudara merah dan hijau segera mengejar Dong Huang Li. Ahli, kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin kamu bisa menimbulkan masalah bagi kami? Kakak hijau tersenyum dan berkata. Ahli mendengus beberapa kali. Tiba-tiba, ahli teringat pada Bibi King. Bibi King berkata bahwa dia akan mengajakku bermain, jadi, sebaiknya aku pergi mencari Bibi King saja. Ahli ingin kembali sekarang. Astaga,
nenek moyang kecil itu akhirnya muncul, hebat sekali. Kakak Green buru-buru bertanya, ahli, di mana rumahmu? Kota Longan. Aku ingat Bibi King berkata bahwa dia tinggal di sebuah bar yang terletak di Kota Longan. Mendengar nama kota itu, saudara-saudara merah dan hijau tercengang. Aku belum pernah mendengar kota seperti itu sebelumnya. Coba cek di mana Kota Longan ini berada. Kurasa tidak terlalu jauh, kata kakak hijau dengan gembira. Kita seharusnya bisa menerima setidaknya 1000 rem sebagai ucapan terima kasih, kan? Adik Green mengeluarkan ponselnya dan mencari Kota Longan. Segera, dia mendapatkan hasilnya. Kakak besar, luruskan lidahmu. Kota Longan ini. Ada apa? Kota Longan terletak 3000 plus kilometer dari sini. Letaknya di selatan. 3000 plus kilometer. Kakak hijau hampir saja batuk darah. Biaya tol dan uang bensin untuk perjalanan ke Kota Longan bukanlah jumlah uang yang sedikit. Adik merah berkata dengan suara pelan, kakak, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kesepakatan bisnis ini tidak sepadan. Kakak hijau menghela napas panjang. Saat ini, kita sudah menginvestasikan hampir 400 rem, jika kita menyerah di tengah jalan, semua uang yang telah kita investasikan akan sia-sia. Setelah menimbang-nimbang sebentar, kakak hijau memutuskan untuk berjudi kali ini, dan berharap sepeda motor dapat berubah menjadi sepeda motor dari pertaruhan ini. 183 kakak, polisi ada di sini setengah. Saya masih punya kartu di sini, dan di dalam kartu itu, ada 5.000 rem, 5.000 rem cukup untuk kita pergi ke Kota Longan. Kakak hijau terlihat mengeluarkan kartu bank. Adik merah tercengang, kakak, di dalam uang 5.000 rem ini, apakah benar atau tidak kalau uang 4.900 rem itu milikku? Kakak Green menepuk bahu adik laki-lakinya, jangan pedulikan hal-hal sepele itu, asal kita bisa menyelesaikan bisnis ini, kita pasti bisa menjadi kaya. Kakak, ayo kita putus. Pecahkan kepalamu, pergi dan kendarai mobil. Kita akan pergi ke bank dan menarik uang terlebih dahulu. Big Brother Green memukul kepala adik laki-lakinya. Kakak, saya tidak punya SIM, kota besar ini tidak seperti pedesaan. Sudah lama aku bilang padamu untuk punya SIM, tapi kau tidak mau mendengarkan. Maksudku, semua uang itu akhirnya menjadi milikmu, kata si adik merah dengan nada sedih. Ini semua demi kebaikanmu, aku membantumu menyimpan uang agar kamu bisa mendapatkan istri di masa depan. Saat ini, kita sedang butuh uang, jadi kita akan menggunakan uang itu terlebih dahulu. Dong Huang Li berdiri di samping, mengetuk-ngetukkan ujung kakinya ke tanah, dan berpikir dalam hati, Paman Hijau dan Paman Merah juga tidak hidup dengan mudah, aku akan membalas budi mereka dengan baik di masa depan. Dapat dikatakan, hal yang paling membanggakan yang dilakukan oleh saudara hijau dan merah adalah menyelamatkan dan menolong Dong Huang Li. Dong Huang Li memang benar-benar leluhur kecil mereka. Sesampainya di bank, kakak Green berlari ke mesin ATM, tetapi tanpa diduga, semua mesin ATM sedang kekurangan uang tunai saat ini, dan dia tidak punya pilihan selain pergi ke salah satu loket untuk menarik uang. Namun, ada banyak orang di dalam bank, dan kakak Green juga harus mengantre. Setelah mengingat bahwa mobilnya tidak diparkir di tempat parkir mobil, kakak Green berlari kembali dan mengingatkan adik laki-lakinya, kamu tunggu di sini dan perhatikan sekeliling, aku akan pergi dan menarik uang, jika polisi lalu lintas datang, beritahu aku. Adik merah menganggukkan kepalanya, lalu mulai waspada. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian jika kita ditilang, ku dengar ada berbagai macam tilang di kota-kota besar. Kota-kota besar tidak seperti pedesaan, di mana kita bisa memarkir mobil di mana saja sesuai keinginan. Begitu Big Brother Green masuk ke bank, dia langsung menarik perhatian satpam. Apa yang harus dilakukan? Big Brother Green memiliki wajah orang jahat. Setelah mendapatkan tiket, kakak hijau pun pergi mengantre. Merasa sangat sedih, kakak hijau mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Orang-orang di sekitarnya memasang ekspresi tidak setuju. Si adik merah yang ada di luar tengah memandang ke segala arah. Tiba-tiba, dari kaca spion mobil, si adik merah melihat sebuah motor polisi melaju kencang. Polisi lalu lintas sudah mulai mengeluarkan surat tilang. Seketika, raut wajah si adik merah berubah saat ia buru-buru turun dari mobil dan berlari ke arah bank. Setelah bergegas masuk ke bank, adik merah segera melihat gumpalan rambut hijau terang itu dan berteriak keras ke arah si rambut hijau, kakak, polisi ada di sini. Bersamaan dengan teriakan Little Brother Red,
semua orang yang ada di ruang tunggu langsung linglung. Setelah terdiam beberapa saat, jeritan dan jeritan langsung terdengar dari ruang tunggu. Ada perampokan. Kakak Green terkejut. Detik berikutnya, Kakak Green berlari menghampiri dan menarik adik laki-lakinya, lalu melanjutkan larinya. Kenapa kamu masih linglung? Cepat lari. Ada perampokan yang terjadi di sini sekarang. Keduanya segera berlari keluar bank. Namun, seorang petugas keamanan terlihat segera berlari keluar bank tepat setelah mereka dan berteriak ke arah mereka, "Jangan lari. Cepat tangkap mereka berdua." Kakak hijau tercengang. Apa yang kau lakukan untuk menangkapku? Kau gila. Namun, setelah melihat ekspresi kedua polisi lalu lintas itu, refleks terkondisi kakak hijau adalah melarikan diri. Di pedesaan, saya telah terlibat dalam beberapa perkelahian. Setelah masuk ke dalam mobil, Big Brother Green langsung menyalakan mesin mobil dan melaju pergi. Dua polisi lalu lintas yang ada di belakang sempat linglung sejenak, dan tak lama kemudian, mereka membunyikan sirine dan mulai mengejar mobil tersebut. Selanjutnya, salah satu polisi lalu lintas mulai melaporkan masalah tersebut ke pusat komando. Dong Huangli yang sedang tidur di bagian belakang mobil terbangun karena suara itu. Sambil mengusap matanya dengan linglung, Dong Huangli mendengar suara sirene berdering dari belakang. Setelah membuka jendela dan melihat, Dong Huangli melambaikan tangan kecilnya dan berteriak, "Halo, paman polisi." Ekspresi kedua polisi lalu lintas yang mengejar di belakang berubah drastis. Bahkan ada seorang gadis kecil yang melambaikan tangan ke arah kami dan berteriak minta tolong. Keduanya tidak hanya mencoba merampok bank, mereka bahkan menculik seorang sandera. Ini kasus besar. Kakak, polisi ada di sini 2 per 2. Kakak hijau mendengus, di pedesaan, aku adalah dewa mobil Gunung Dongming, jika kamu bisa melihat lampu belakangku, aku akan menganggapmu menang. Kakak, tenanglah, kami sedang dikejar polisi. Kakak hijau berkata dengan serius, sebagai seorang manusia, seseorang harus memiliki hati yang ingin menang, jika tidak, apa bedanya menjadi ikan asin? Kakak, adik kecil merah hendak menangis. Meskipun, harus dikatakan, keterampilan mengemudi Big Brother Green benar-benar bagus, atau mungkin, dapat dikatakan bahwa Big Brother Green penuh dengan keberuntungan, dan dia benar-benar berhasil lolos dari kejaran polisi lalu lintas. Setelah berhenti di pinggiran, kakak hijau melihat adiknya sangat pendiam. Tenanglah, ini hanya salah paham. Ayo kita dengarkan musik dan hilangkan suasana hati kita. Kakak Green menepuk bahu adik laki-lakinya dan menghiburnya. Membuka radio. Saat ini, stasiun radio kami punya berita penting untuk diumumkan. Hari ini, pukul 3 sore, 2 orang pria berpakaian aneh mencoba merampok bank, dan bahkan menculik seorang gadis kecil sebagai sandera. Kedua pria berpakaian aneh itu ditemukan oleh 2 polisi lalu lintas, dan pengejaran pun terjadi di pusat kota. Tersangka yang mengemudi memiliki keterampilan mengemudi yang luar biasa dan berhasil lolos dari kejaran 2 polisi lalu lintas itu. Saat ini, polisi telah mengeluarkan perintah penangkapan. Mobil yang ditumpangi para tersangka adalah mobil Wuling Hongguang, nomor plat mobil itu adalah. Jika ada warga yang menemukan kedua tersangka, harap segera lapor ke polisi. Kedua tersangka adalah orang yang berbahaya. Para pengemudi tua yang mendengarkan berita itu terkesiap karena sangat terkejut. Sial, tersangkanya adalah dewa mobil. Hebat, meminta untuk menjadi murid tersangka. Tersangka benar-benar melarikan diri menggunakan mobil Wuling Hongguang. Sungguh berbakat. Saat ini, di dalam mobil, suasananya benar-benar senyap. Dong Huangli berkata dengan suara rendah, "Paman hijau, paman merah, mari kita serahkan diri kepada pihak berwenang." 2 baris air mata mengalir dari mata Little Brother Red. Di pagi hari, aku meninggalkan rumah dengan semangat tinggi, namun, hanya dalam beberapa jam, aku telah berubah menjadi penjahat yang dicari. Big Brother Green diam-diam mengeluarkan sebatang rokok. Menyerah kepada pihak berwenang. Itu tidak mungkin dalam seluruh hidupku ini. Bahkan jika aku akan menyerahkan diri, aku harus terlebih dahulu mengirim ahli kecil pulang dengan selamat. Ahli, tenang saja, Paman Green jamin dia akan mengantarmu pulang. Kakak Green menjentikkan puntung rokoknya dan berkata dengan serius. Menatap sang kakak yang duduk di sebelah kirinya, adik merah tiba-tiba merasakan sekujur tubuh kakaknya memancarkan cahaya keemasan, bagaikan seorang Buddha yang turun ke alam manusia. Pergi dan lepaskan pelat nomornya, kita akan mengambil jalan pedesaan dan menuju ke selatan.
Kakak hijau masih cukup pintar. Saat ini, kita jelas tidak bisa melewati jalan raya dan jalan nasional. Kakak, tolong terima busur adik kecilku. Kakak hijau sangat gembira, hidup bersama, dan mati bersama. Bisakah kau mengantarku pulang dulu? Aku takut. Kakak Green mengangkat tangannya dan memukul kepala adiknya, lihatlah ambisimu ini. Setelah melepas plat nomor, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Longan. Dong Huangli merasa bahwa dirinya adalah bintang yang tidak beruntung. Ibu tidak menyayangiku, dan saat aku berada di luar, aku mendatangkan masalah bagi orang lain. Paman hijau, paman merah, ahli minta maaf, ahli telah membuat masalah untuk kalian berdua. Kata Dong Huangli sambil terisak. Adik kecil merah berkata sambil tersenyum, ahli, jangan khawatir, dibandingkan dengan kami, ayah dan ibumu lebih cemas saat ini. Saat ini, Dong Huang Baizi memang sangat cemas. Kemarahan sang permaisuri bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan. Dalam waktu singkat, seluruh Voidless Realm digeledah secara terbalik. Saat ini, dapat dipastikan bahwa, putriku tidak lagi berada di Voidless Realm. Dunia luar begitu luas, dan ahli bahkan belum berusia 3 tahun, jika sesuatu terjadi padanya. Dong Huang Baizi tidak berani berpikir lebih jauh, dan lebih dari itu, air mata penyesalan mulai mengalir dari matanya. Aku terlalu keras terhadap putriku. Tak lama kemudian, Dong Huang Baizi mengeluarkan perintah, seluruh alam tanpa kekosongan harus mencari dan membawa kembali ahli dengan segala cara. Namun, orang-orang di alam tanpa kekosongan semuanya penasaran dengan satu pertanyaan, yaitu, siapakah ahli? Dan tidak yakin siapa orangnya, seseorang menyebarkan berita bahwa ahli bernama Dong Huangli, dan bahwa dia adalah putri permaisuri. Berita ini membuat seluruh Voidless Realm terkejut. Sang permaisuri ternyata punya seorang putri. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Lalu, siapa ayah Dong Huangli? Dan siapa suami sang permaisuri? Anak haram. Semua orang menyadari betapa seriusnya masalah ini. Keluarga Dong Huang harus menanggung kritikan dari semua orang, terutama sang permaisuri. Sejak permaisuri naik tahta, dia adalah representasi dari kemurnian, kesucian, dan martabat. Namun, sekarang, seorang putri haram benar-benar muncul. Dengan itu, citra publik permaisuri runtuh dalam sekejap. Bukan hanya sang permaisuri, seluruh alam tanpa kekosongan juga akan terlibat, dan yang lebih parah lagi, alam tanpa kekosongan bahkan mungkin akan digulingkan dari kedudukannya. Lagi pula, kelima keluarga bangsawan utara semuanya mengincar alam tanpa kekosongan dengan penuh nafsu. Bagaimana mungkin Dong Huang Baizi tidak tahu konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh masalah ini? Namun, memangnya kenapa? Sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk ahli. Tanpa ahli, untuk apa aku membutuhkan gengsi itu? Aku sudah bertahan selama hampir 3 tahun. Sekarang, saya akan memberitahu semua orang bahwa, saya, Dong Huang Baizi, memiliki seorang putri. Dan dia bernama Dong Huangli. Adapun akibat yang akan timbul dari masalah ini, aku, Dong Huang Baizi, akan menanggung semuanya. 184 dua orang yang tidak bisa diam setengah. Seorang ibu tunggal, melahirkan anak sambil menanggung tekanan yang sangat besar, dan harus mengunci anaknya sendiri di dalam rumah karena dipaksa oleh keadaan. Rasa sakit seperti itu, hanya Dong Huang Baizi sendiri yang bisa memahaminya. Bagaimana mungkin Dong Huang Baizi tidak ingin putrinya dapat menikmati kegembiraan yang dapat dinikmati oleh anak-anak seusianya. Namun, demi seluruh alam tanpa kekosongan, Dong Huang Baizi bertahan, dan bertahan. Namun, saat ini, Dong Huang Baizi tidak dapat menahannya lagi. Segala yang telah ditekan dalam hatinya telah meledak sekarang. Siapapun yang berani mengeluarkan pernyataan tidak bijaksana di belakangku, bunuh saja. Berita itu saat ini hanya tersebar di alam tanpa kekosongan saja, namun dapat dipercaya bahwa, dalam waktu dekat, berita itu akan mulai menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Apa gunanya pangeran kedua keluarga Ying menjadi Kasim? Permaisuri memiliki anak perempuan yang tidak sah, dan permaisuri bahkan mencari kemana-mana untuk menemukan anak perempuannya yang tidak sah. Secara relatif, saat ini, Ye Hua sebenarnya cukup tragis juga. Ye Hua mengambil foto seperti robot, dan bahkan harus memasang berbagai macam senyum di wajahnya. Terlebih lagi, saya harus mendengarkan perkataan seseorang yang disebut fotografer, katakan padaku, bukankah ini menyebalkan?
Kalau saja aku tidak bisa memeluk wanita bodoh ini, aku sudah lama berhenti dari pemotretan ini. Namun, harus dikatakan bahwa, saat mengenakan gaun pengantin, King Ye benar-benar cantik maksimal. Ye Hua memutuskan bahwa dia akan benar-benar menjaga wanita ini bersamanya selama sisa hidupnya dan membiarkannya menemaninya sampai akhir zaman. Namun, saat mengingat bahwa ia harus terus mengambil foto hingga malam hari, Ye Hua hampir tidak tahan lagi. Di sisi lain, King Yutong dan Ye Zizi terlihat sangat santai. Keduanya berbaring di bangku pantai. Yang besar mengenakan bikini seksi, sedangkan yang kecil mengenakan bikini versi menggemaskan. Sambil minum jus buah, keduanya menikmati tatapan mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Zizi memeluk boneka beruang kecilnya dan berkata sambil merasa bosan, "Kakak King, ayo kita cari sesuatu untuk dilakukan, aku sangat bosan. Kita sudah duduk di sini begitu lama, namun tidak ada yang datang untuk memprovokasi kita, apa yang bisa kulakukan?" King Yutong yang mengenakan kacamata hitam menghela napas panjang. "Aku sudah memakainya sampai sangat seksi, namun tidak ada yang bereaksi. Mungkinkah mereka semua tahu bahwa aku sedang menggali lubang untuk mereka masuki, dan mereka semua sangat cerdas?" Ye Zizi tersenyum misterius, "Kakak King, Zizi punya rencana bagus." "Rencana bagus apa? Apakah kamu masih ingat percakapan antara kedua pria tadi pagi? Orang yang kita injak tadi malam adalah orang penting, dan kemarin, dia bahkan mengirim seseorang untuk membunuh kita." Mengenai pembunuh bayaran yang datang tadi malam, King Yutong dan Ye Zizi sama-sama diam-diam mengetahuinya. King Yutong tentu saja tahu bahwa Ye Zizi bukanlah orang biasa, atau lebih tepatnya, King Yutong tahu bahwa orang-orang yang berada di sisi saudara iparnya bukanlah orang biasa. Begitu pula, Ye Zizi juga tahu bahwa King Yutong bukanlah orang biasa. King Yutong menganggukkan kepalanya, "Aku ingat. Pembunuh bayaran itu benar-benar bodoh, dia benar-benar menghancurkan dunia pembunuh bayaran." "Ayo, Kakak King, aku tidak berbicara tentang pembunuh bayaran. Lalu, apa yang sedang kamu bicarakan?" "Kakak King sangat bodoh, yang ingin kukatakan adalah kita bisa pergi dan menemukan si idiot kemarin." Ye Zizi sudah punya rencana dalam benaknya. "Ini pasti akan menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, aku tidak akan meminta uang." King Yutong tiba-tiba tersadar saat dia memeluk Ye Zizi dan menekan Ye Zizi ke dalam pelukannya. "Zizi ku benar-benar sangat pintar. Aku akan mati lemas. Orang-orang di sekitar tercengang melihatku. Aku benar-benar ingin menjadi loli dan ditekan ke dada si cantik oleh si cantik. Kalau begitu, mari kita pikirkan rencana dengan cepat. Bagaimana kita akan ditangkap?" King Yutong tidak sabar lagi. Ini sangat menarik. Ye Zizi memperhatikan pertumbuhan King Yutong, lalu memperhatikan pertumbuhannya sendiri, dan merasa bahwa itu sungguh tidak seimbang. "Jangan lihat lagi, tunggu sampai kamu dewasa, milikmu pasti akan tumbuh luar biasa." King Yutong mencubit wajah si kecil dan berkata, sambil sama sekali tidak tahu tentang fakta bahwa Ye Zizi hanya bisa tumbuh sampai sebesar ini. Kata-kata King Yutong sedikit menyakitkan bagi Ye Zizi. Ye Zizi mencibirkan mulutnya yang kecil. "Zizi tidak merasa senang sekarang. Biarkan kakak menciummu." Banyak pria di sekitarnya yang terpaksa berjalan sambil melengkungkan punggung, bahkan ada yang duduk di tanah dengan canggung dan menengadah ke arah langit. Amarah anak bisa dikatakan cepat datang dan cepat pergi. "Kakak King, ayo kita pergi ke laut." "Ide bagus, ayo kita pergi ke laut." Setelah selesai berbicara, keduanya pergi dan menyewa kapal pesiar mewah, lalu melanjutkan perjalanan ke laut. Setelah menghentikan kapal pesiar di laut, keduanya mulai menunggu orang-orang datang dan menangkap mereka. Dua orang yang tidak bisa diam 2/2. Saat berbaring di bagian depan kapal pesiar, King Yutong mulai merasa sedikit mengantuk. "Zizi, kita sudah menunggu selama 1 jam, dan aku masih belum melihat seorang pun datang. Matahari akan segera terbenam." Ye Zizi merasa bahwa keadaan tidak bisa terus seperti ini. Orang-orang itu semua buta. Kami para wanita cantik sudah mengantar diri ke depan pintu mereka, dan mereka masih tidak bereaksi apa-apa. Ye Zizi menjentikkan jarinya dengan ringan. Kekuatan tak berwujud menghantam bagian luar penghalang, menyebabkan air laut di dalam penghalang mulai melonjak, dan benar-benar membentuk gelombang besar. Gelombang besar itu kemudian mulai melonjak menuju pulau tempat keluarga Ying berada.
Keluarga Ying dan kerabat keluarga Ying yang saat ini sedang mengadakan pertemuan merasakan bahwa penghalang itu berguncang, dan ekspresi di wajah mereka semua berubah drastis. Sudah 1000 tahun penghalang itu tidak berguncang sedikit pun. Aku tidak menyangka penghalang itu benar-benar berguncang seperti ini hari ini. Ying Jingshan membawa serta semua orang dan terbang keluar dari ruang konferensi. Setelah terbang keluar, mereka dapat melihat gelombang besar setinggi 100 meter sedang menerjang ke arah pulau. Munculnya gelombang besar setinggi 100 meter itu membuat kulit kepala semua orang terasa mati rasa. Tentu saja mereka hanya heran, mengapa kawasan laut yang sudah tenang selama 1000 tahun itu malah menimbulkan gelombang sebesar itu. Ying Hou terlihat berdiri dan berteriak keras sambil mendorong kedua telapak tangannya keluar, lindungi. Tiba-tiba, gelombang besar yang bergulung-gulung dengan dahsyat itu perlahan-lahan turun ke bawah, dan dalam sekejap, laut menjadi tenang kembali. Ying Jingshan merasa ada yang tidak beres. Terlalu banyak hal yang terjadi selama 2 hari ini, dan semuanya ditujukan pada keluarga Ying. Dan sekarang, penghalang itu bahkan bergetar. Siapa sebenarnya yang menyebabkan penghalang itu bergetar? Hauer, keluar dan selidiki. Ya, Ying Xiang tersenyum dan melangkah keluar dari kelompok itu. Keponakan Hou, biarkan paman ikut denganmu dan lihat apa yang terjadi. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada paman atas bantuannya. Ying Hou menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terlihat sangat sopan. Lagi pula, jika Ying Hou ingin menerima dukungan, dia harus memuaskan selera kerabatnya. Ye Zizi menguap, aku mengendalikan kekuatanku dengan cukup baik tadi, jika aku menggunakan sedikit kekuatan lagi, penghalang itu akan hancur. Dan terlebih lagi, jika kekuatanku tidak hilang setelah menghancurkan penghalang itu, semua orang di dalam penghalang itu akan terbunuh oleh kekuatanku, dan jika itu terjadi, itu akan membosankan. Tiba-tiba, 10 plus orang muncul entah dari mana. Ye Zizi menjadi bersemangat, Kakak King, mereka ada di sini, mereka ada di sini. King Yutong yang tertidur terbangun dan berteriak kaget, di mana, di mana? Bisakah kalian berdua setidaknya menunjukkan wajah kepada orang-orang itu? Orang-orang itu terbang di langit. Sebagai gadis normal, bukankah kalian berdua seharusnya tercengang sekarang? Atau setidaknya, kalian berdua harus membuka mulut lebar-lebar, menunjuk ke langit, dan berteriak, setan, dan tidak seperti sekarang, dengan ekspresi gembira di wajah kalian. Kakak King, perhatikan aktingmu, kamu terlalu berlebihan. Melihat ke arah Ye Zizi, dia memiliki ekspresi takut di wajahnya, dan tubuhnya sudah meringkuk seperti bola. King Yutong baru saja bangun beberapa waktu lalu dan masih belum sadar kembali. Saat ini, setelah kembali sadar, King Yutong segera memeluk Ye Zizi dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Mata King Yutong dipenuhi rasa takut, tetapi jauh di dalam matanya, dia sangat gembira. Kedua gadis itu terlihat sangat mirip dengan dua gadis yang digambarkan Liu Bi. Ying Xiang tersenyum dan berkata, lalu perlahan terbang menuju kapal pesiar. Setelah mendarat di bagian depan kapal pesiar, Ying Xiang mulai mengamati kedua gadis itu dengan rasa ingin tahu. Niat membunuh muncul di mata Ying Hou. Tadi malam, masalah dengan pembunuh bayaran yang tiba-tiba menghilang tanpa bisa dijelaskan telah membuatku merasa sangat kesal. Meskipun aku tidak tahu apakah kedua gadis ini benar-benar kedua gadis yang ditemui Liu Bi, tetapi melihat penampilan dan usia mereka, kedua gadis ini sangat mirip dengan kedua gadis yang dideskripsikan Liu Bi kemarin. Kalau paman tidak ikut denganku, aku bisa saja membunuh mereka berdua untuk mencegah rahasia apapun terbongkar. Namun, dengan situasi seperti sekarang bukan saat yang tepat bagiku untuk bertindak. Siapa kalian semua? Akting King Yutong langsung berubah saat dia melindungi Ye Zizi yang ada dalam pelukannya dan bertanya sambil ketakutan. Saat ini, Ying Xiang akhirnya tahu mengapa keponakannya Kang mengundang keduanya untuk minum. Kedua gadis ini memang sangat cantik. Yang besar seksi, dan yang kecil menggemaskan, keduanya benar-benar tidak buruk. Jangan gugup, aku hanya punya pertanyaan yang ingin kutanyakan pada kalian berdua. Ying Xiang tersenyum lembut dan berkata, akan lebih baik jika keponakan tidak ada di sini. Jika keponakan tidak ada di sini, aku akan bisa membawa kedua gadis ini kembali dan menjadikan mereka budakku. Seberapa hebat itu? Ye Zizi memeluk King Yutong, dan bahkan meneteskan air mata. Kakak, Zizi takut. 185 Dia praktis adalah binatang buas setengah.
Loli ini, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuat orang ingin memanjakannya. Loli kecil ini memang hebat. Jangan takut, Paman bukan orang jahat, Paman hanya ingin bertanya tentang kejadian semalam. Apakah kalian berdua minum bersama seorang pria, dan membantu pria itu memadamkan api yang ada di celananya? King Yutong segera menunjukkan keraguan dalam tatapannya. Dan ketika Ying Xiang yang tua, licik, dan licik melihat tatapan yang ditunjukkan King Yutong, Ying Xiang berpikir dalam hati, tidak perlu berpikir terlalu banyak lagi, mereka berdua pasti dua gadis tadi malam. Di sisi lain, Ye Zizi mulai berakting layaknya seorang gadis kecil. Paman, tadi malam, kakak perempuan dan aku memang membantu seorang kakak laki-laki untuk memadamkan api yang ada di celananya. Sekarang, bisakah kau melepaskan kami? Ye Zizi berteriak ketakutan, dengan jelas dan menyeluruh memperlihatkan bagaimana seorang gadis kecil akan bertindak. King Yutong yang berada di samping merasa bahwa Ye Zizi bisa pergi dan menjadi bintang cilik. Ying Hou mengerutkan kening. Apakah kedua gadis ini dipekerjakan oleh Jiu Ye atau tidak? Melihat ekspresi mereka, mereka tampaknya tidak dipekerjakan oleh Jiu Ye, mereka berdua hanyalah dua gadis biasa. Namun, Anda sama sekali tidak menyadari kekuatan mereka. Ying Xiang membungkukkan pinggangnya ke depan, dan setelah melihat itu, King Yutong yang memeluk Ye Zizi langsung mundur ketakutan. Seperti yang diharapkan dari seorang aktris terbaik, kemampuan akting King Yutong sangat bagus. Jangan datang, aku akan menelepon polisi. Ying Xiang menegakkan tubuhnya dan berkata, aku khawatir kalian berdua harus ikut denganku, ada beberapa hal yang harus aku tanyakan dengan jelas. Ying Xiang terlihat melambaikan tangannya, dan King Yutong serta Ye Zizi mulai melayang di udara sesudahnya. Ye Zizi langsung pingsan. King Yutong merasa bahwa kemampuan akting Ye Zizi agak berlebihan. Paling tidak, Anda harus tercengang terlebih dahulu sebelum pingsan. Dengan cara ini, itu akan tampak benar-benar nyata. Lihat aku. Apa? Kenapa aku tiba-tiba melayang? Turunkan aku, cepat turunkan aku. Dengan wajah penuh kebingungan, kepala King Yutong jatuh ke satu sisi dan pingsan. Ying Xiang tertawa. Dua gadis seperti ini benar-benar berhasil memecahkan telur keponakan Kang. Aku benar-benar harus mengakui kehebatan kedua gadis ini. Ying Hou tetap diam. Aku masih merasa sedikit khawatir tentang ini. Sekelompok kambing membawa serta 2 ekor serigala kembali ke kandang kambing mereka. Kambing-kambing itu masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Atau mungkin, bisa dikatakan bahwa, tidak semua kambing memiliki keberuntungan yang sama seperti kambing-kambing yang ada di kartun. Setelah melewati penghalang, Ying Xiang segera membawa King Yutong dan Ye Zizi menuju aula utama. Di aula utama, keduanya akan diadili. Ye Zizi yang sempat pingsan, tidak menyangka akan menemukan begitu banyak makanan lezat. Memakan satu saja pada dasarnya sama saja dengan memakan 10.000 orang biasa. Aku jadi tidak bisa menahan diri lagi. Namun, demi bersenang-senang, Ye Zizi terus berpura-pura pingsan. Terkadang, agak menarik untuk menggoda musuhmu, dan membiarkan mereka dimakan saat mereka putus asa. Haha, aku benar-benar jenius. Keduanya adalah dua gadis yang tadi malam. Ying Jingshan bertanya dengan serius. Ying Hou berkata dengan serius, kita masih belum begitu jelas tentang hal itu, kita harus menunggu adik kecil datang dan memastikannya. Bangunkan mereka dan tutupi mereka dengan gaun. Gadis-gadis di dunia profan saat ini benar-benar menjadi semakin tidak senonoh. Dulu ketika Ying Jingshan pergi keluar untuk merasakan dunia luar, gadis mana yang berani mengenakan pakaian seperti ini di luar. Setelah menutupi mereka masing-masing dengan gaun, Ying Hou membangunkan mereka berdua. Keduanya duduk tegap dalam keadaan linglung. Ekspresi linglung di wajah mereka benar-benar sempurna. Setelah beberapa saat, keduanya melihat sekeliling, dan segera setelah itu, mereka berpelukan dan menggigil ketakutan. Jika adegan ini dilihat oleh Ye Hua, pantat mereka berdua pasti akan babak belur. Siapa yang akan menggoda musuh mereka seperti kalian berdua? Apakah kalian berdua tidak tahu bahwa mereka merasa sangat putus asa? Kalian berdua harus bermurah hati dan menganugerahkan kematian yang tidak menyakitkan kepada mereka. Keluarga Ying tidak menyangka bahwa pelakunya adalah kedua gadis ini. Lagi pula, di mata mereka, kedua gadis ini bisa digambarkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Ying Jingshan sendiri bahkan tidak dapat mempercayainya. Kedua gadis ini adalah orang-orang yang telah menghancurkan hidup putraku.
Bagaimana ini mungkin? Dia praktis adalah binatang buas 2/2. Aula utama benar-benar sunyi. King Yutong dan Ye Zizi tetap diam sambil menunggu Kasim datang. Meskipun keduanya tetap diam, mereka mengamati sekeliling mereka. Orang setengah baya di sana seharusnya adalah bos besar, dan anak muda yang berdiri di belakang bos besar seharusnya adalah putra bos besar. Lalu, siapa identitas orang yang telurnya pecah oleh kita? Liu Bi terlihat mendukung Ying Kangxi dan berjalan ke aula utama. Ying Kangxi berjalan terlatih-tatih, dan ketika dia melihat pandangan belakang dari dua orang yang berada di dalam aula utama, dia mengenali siapa mereka berdua, dan langsung mengamuk. Aku akan membunuh kalian berdua. Bahkan jika mereka berubah menjadi abu, Ying Kangxi masih bisa mengingat mereka. Kejantananku diinjak-injak dan dihancurkan oleh mereka berdua. Alis Ying Jingshan berkerut. Sebuah penghalang muncul dan melindungi King Yutong dan Ye Zizi, sementara Ying Kangxi yang malang mundur beberapa langkah karena getaran itu. Ying Kangxi jatuh ke lantai, dan karena jatuh, lukanya mulai terasa sakit, menyebabkan seluruh wajahnya berubah bentuk. Segera setelah itu, Ying Kangxi menatap ayahnya dengan tidak percaya. Ayah, biarkan aku membunuh mereka berdua. Saat ini, sudah tidak ada wajah lagi yang bisa dibicarakan, Ying Kangxi berlutut di depan ayahnya dan memohon. Ying Jingshan berteriak dengan serius, aku masih punya hal yang ingin kutanyakan pada mereka. Ayah, diam, teriak Ying Jingshan dengan dingin. Ying Kangxi tetap diam dan berdiri diam. Melihat kedua wanita yang berada di dalam aula utama, Ying Kangxi berharap dia bisa menggantung mereka berdua, lalu dengan kasar mencambuk mereka berdua dan mendengarkan jeritan mereka yang penuh dengan rasa sakit. Ye Zizi merasa sudah waktunya baginya untuk tampil. Kamu, jangan mendekat. Kakak, aku takut. Ye Zizi menatap Ying Kangxi seperti sedang menatap iblis dan mulai mencondongkan tubuhnya ke arah tubuh King Yutong dengan sekuat tenaga. King Yutong segera memahami Ye Zizi. Dasar binatang buas, beraninya kau melepaskan seorang anak. King Yutong benar-benar menunjukkan citra seorang kakak perempuan yang baik, tidak takut pada kekuasaan, namun di saat yang sama, melindungi adik perempuannya. Ketika para kerabat keluarga Ying mendengar apa yang dikatakan keduanya, mereka kurang lebih mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka semua menghela napas dan menggelengkan kepala. Sementara itu, Ying Kangxi hampir memuntahkan darah. Kalian berdua jelas-jelas adalah orang-orang yang menginjak kemaluanku. Dan sekarang, kalian berdua benar-benar membuat tuduhan palsu terhadapku. Ayah, jangan percaya mereka. Interogasinya bahkan belum dimulai, dan anakku sudah dinobatkan dengan gelar penindas gadis di bawah umur. Sekarang, reputasi anakku sudah cukup buruk, dan sekarang, ada ini. Apakah dia ingin membuat seluruh keluarga Ying juga menjadi buruk karena dia? Penampilan King Yutong sangat hebat, terutama ekspresinya yang seolah-olah tidak takut pada siapapun, benar-benar seperti dewa. Baiklah, mungkin ini tidak bisa dikatakan sebagai pertunjukan, King Yutong hanya sekadar memerankan apa yang sebenarnya ia rasakan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian semua memiliki keunggulan dalam jumlah, kalian semua dapat menindas aku dan adik perempuanku. Zizi, jangan takut, kakak perempuan ada di sini. Sambil membelai lembut Ye Zizi yang berada dalam pelukannya, King Yutong berkata dengan marah. Ye Zizi menunjuk ke arah Ying Kangxi sambil terisak, tidak apa-apa jika kamu ingin menindasku, jangan ganggu kakak lagi. Aduh, Ying Kangxi merasakan darah mengalir deras dari dadanya. Kalian berdua jelas-jelas yang menindasku. Melihat kedua saudari yang menyedihkan itu, Ying Sang berkata dengan serius, kakak, aku khawatir masalah ini harus dibahas lebih lanjut. Ying Jingshan berpikir sejenak, lalu bertanya, kalian berdua, katakan padaku, mengapa kalian berdua melukai anakku? King Yutong menunjuk ke arah Liu Bi dan berkata dengan sungguh-sungguh, malam itu, dialah yang mengundang aku dan adikku untuk minum bersama putramu. Liu Bi tertegun sejenak dan tidak membalas perkataan King Yutong. Apa yang baru saja dikatakan gadis ini memang benar. Dan anakmu, dia benar-benar mengajukan permintaan yang berlebihan, ingin aku dan adikku menemaninya ke, adikku baru berusia 8 tahun. Bagaimana mungkin ada orang jahat seperti itu di dunia ini? Sambil berbicara, King Yutong mulai menangis dengan sedih, menimbulkan rasa kasihan dari para kerabat. Dia berbohong, aku tidak pernah mengusulkan hal seperti itu sebelumnya. Teriak Ying Kangxi dengan keras. Karena dia terlalu gelisah, matanya menjadi merah. Namun,
Kata-kata Ying Kangxi tampaknya sangat tidak berdaya. Wajar saja jika keponakan Kang memiliki pikiran seperti itu, lagi pula, kedua gadis ini memang terlihat luar biasa. Akan baik-baik saja jika dia tidak menyebabkan masalah seperti itu muncul dari tindakannya, tetapi karena masalah seperti itu muncul dari tindakannya, dia adalah aib bagi keluarga Ying. King Yutong terdengar terus berbicara, adikku dan aku hampir dibuat mabuk olehnya, tetapi tidak yakin apa yang terjadi, celananya tiba-tiba terbakar. Meskipun dia punya niat jahat, kita tidak bisa diam saja dan membiarkannya mati, kan? Jadi, saya dan adik saya bergandengan tangan dan membantunya memadamkan api. Karena kami membantunya memadamkan api, dia tidak terbakar sampai mati. Namun, karena kami merasa takut, kami pergi begitu saja setelah membantunya memadamkan api. Penjelasan yang begitu sempurna, King Yutong merasa bahwa dia bisa pergi dan menulis novel. Selanjutnya bab 186 Dewa menyimpulkan.